Ini adalah kisah tentang Putri Nyi Roro Kidul yang telah lama tidak bertemu dengannya, yang kemudian akan menikah dengan seorang pemuda desa yang rupawan dan baik hati. Namun, ketika proses acara pernikahan berlangsung, semua rahasia itu terungkap siapa wanita itu sebenarnya. Dengan munculnya sosok Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Bagaimana kelanjutan kisah mengejutkan dan penuh makna ini? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan beginilah cerita lengkapnya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, dan desa yang biasanya sunyi kini dipenuhi dengan hiruk-pikuk persiapan pesta pernikahan. Setiap sudut rumah dan halaman dihiasi dengan dekorasi indah, sementara para warga sibuk menyiapkan hidangan untuk tamu yang datang. Udara pagi yang cerah memberikan harapan baru bagi Dyah Arum dan Rangga yang akan memulai hidup bersama. Semua mata tertuju pada Dyah Arum, yang sejak kecil telah menjadi idola desa ini. Kecantikannya yang luar biasa dan keanggunannya yang misterius membuatnya begitu mempesona. Dyah Arum tumbuh menjadi wanita dengan pesona yang tidak biasa, dengan aura yang berbeda dari kebanyakan orang. Saat melangkah di jalan desa, banyak mata yang mengikuti langkahnya penuh kekaguman. Nyai Lasmi, ibu angkat Dyah Arum, merasa sangat bangga dengan anak angkatnya yang kini akan membangun hidup baru bersama seorang pemuda tampan bernama Rangga. Meskipun usianya sudah lanjut, Nyai Lasmi masih tampak bugar dan penuh semangat. Ia selalu memberikan dukungan tanpa batas kepada Dyah Arum, mencintainya seperti anak kandung. Meskipun Nyai Lasmi tak memiliki anak kandung, kehadiran Dyah Arum sudah cukup membuatnya merasa lengkap, sebagai kebanggaan dan sumber kebahagiaannya. Ia merasa takdirnya adalah merawat Dyah Arum, wanita muda yang kelak akan menjadi bagian dari kisah besar yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Dyah Arum mengenakan gaun putih yang berhiaskan manik-manik, berkilau dengan cahaya matahari, tampak anggun di tengah keramaian. Wajahnya bersinar, meskipun ada kecemasan yang tampak di matanya. Hari ini sangat berarti bagi Dyah Arum, tetapi di balik kebahagiaan itu, ada pertanyaan besar dalam hidupnya. Siapakah dia sebenarnya? Kenapa ia selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia yang ia kenal? Mengapa ia selalu terhubung dengan dunia laut yang penuh misteri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya saat ia melangkah menuju altar, tempat ia akan mengucapkan janji sehidup semati dengan Rangga. Seluruh hadirin terpesona oleh kecantikan Dyah Arum, namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik semua itu ada kisah yang lebih dalam dan penuh misteri. Saat pesta berlangsung, suara gamelan mengalun merdu, mengiringi tarian tradisional yang dipersembahkan untuk merayakan kebahagiaan Dyah Arum dan Rangga. Beberapa tamu tampak terharu. Namun ada satu sosok yang benar-benar menarik perhatian. Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, muncul dengan anggun dan megah, seperti yang telah dijanjikan. Keberadaan Nyi Roro Kidul di tengah-tengah pesta manusia merupakan sebuah pemandangan yang sangat langka. Meskipun penampilannya seperti wanita biasa, ada sesuatu yang sangat luar biasa tentang dirinya. Gaun hijau berkilau yang dikenakannya memancarkan cahaya lembut, mirip dengan sinar dari lautan itu sendiri. Cahaya laut yang menyentuh tubuhnya menambah kesan magis yang begitu kuat. Ketika Nyi Roro Kidul melangkah masuk, semua mata langsung tertuju padanya, dan suasana pesta seketika menjadi hening. Semua orang terdiam, seakan menyadari bahwa kehadirannya membawa aura yang kuat dan penuh misteri. Dyah Arum merasakan detak jantungnya semakin cepat saat Nyi Roro Kidul muncul di tengah keramaian. Ia tak tahu harus berbuat apa, karena meskipun ia tahu ibunya datang dengan niat baik, suasana yang tercipta oleh kehadiran Nyi Roro Kidul terasa sangat menegangkan. Semua perhatian kini tertuju pada sosok megah itu. Tak ada yang bisa mengalihkan pandangan mereka, seakan waktu berhenti sejenak. Bahkan para tamu yang sudah lama mengenal Dyah Arum terheran-heran, seolah-olah mereka baru pertama kali menyaksikan sosok Nyi Roro Kidul yang begitu mempesona. Sebagian besar dari mereka hanya mendengar kisah tentang penguasa Laut Selatan, tetapi tak ada yang benar-benar menyangka bahwa hari ini mereka bisa melihatnya langsung. Dyah Arum menatap ibunya dari kejauhan, perasaan bangga dan cemas bercampur dalam hatinya. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi, sesuatu yang berada di luar kendalinya. Kehadiran ibunya, Nyi Roro Kidul, tentu membawa kekuatan luar biasa. Namun, Dyah Arum juga menyadari bahwa masih banyak hal yang harus ia pahami tentang takdirnya sendiri.
Dengan langkah anggun dan penuh wibawa, Nyi Roro Kidul berjalan mendekati Dyah Arum, sementara seluruh tamu yang hadir menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Dyah Arum merasakan tubuhnya sedikit gemetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang tak bisa dihindari, dan ia harus siap menghadapi kebenaran yang akan segera terungkap. Rangga, yang sebelumnya begitu yakin dan penuh semangat menyambut pernikahan ini, kini merasakan kecemasan yang luar biasa. Melihat Nyi Roro Kidul dengan mata kepalanya sendiri, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, membuat hatinya bergetar. Bukan hanya karena sosok wanita itu begitu luar biasa, tetapi juga karena ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Rangga merasa begitu kecil. Dengan suara gemetar, ia berbisik kepada Dyah Arum. Siapa dia? Dyah Arum? Mengapa dia begitu berbeda dari orang-orang biasa? Apakah dia berasal dari dunia lain? Dyah Arum merasakan kebingungan yang menyelimuti Rangga. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menjelaskan semuanya. Namun, kecemasan dalam hatinya membuatnya ragu. Bagaimana Rangga akan bereaksi? Apakah dia akan menerima kenyataan ini dengan lapang dada? Atau justru merasa takut dan mundur dari pernikahan mereka? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benak Dyah Arum. Tetapi ia sadar bahwa ia tidak bisa terus berdiam diri. Rangga harus tahu kebenaran agar tidak semakin tenggelam dalam kebingungannya. Dengan lembut, Dyah Arum menggenggam tangan Rangga, mencoba menenangkan perasaannya yang mulai diliputi kecemasan. Rangga, ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku ceritakan padamu, ucapnya dengan suara lembut, berusaha meyakinkan pria yang akan menjadi suaminya. Dyah Arum menatap mata Rangga dengan penuh ketulusan. Ia bisa merasakan kegelisahan yang begitu dalam diri pemuda itu. Selama ini, Rangga memang telah mengetahui sebagian kecil tentang dirinya, tetapi apa yang ia ketahui hanyalah potongan-potongan kecil dari sebuah kisah besar yang masih tersembunyi. Kini, saatnya bagi Dyah Arum untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Meski berat, ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Dyah Arum menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Aku bukanlah wanita biasa. Aku adalah putri Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Meskipun aku dibesarkan oleh Nyai Lasmi, aku bukan manusia biasa. Aku memiliki hubungan yang sangat erat dengan dunia gaib, ujar Dyah Arum dengan suara mantap, namun tetap berhati-hati. Suasana yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi tegang. Rangga berusaha mencerna setiap kata yang diucapkan Dyah Arum, tetapi hatinya dipenuhi kebingungan. Di satu sisi, ia sangat mencintainya, tetapi di sisi lain, kenyataan bahwa Dyah Arum adalah putri Nyi Roro Kidul sungguh mengejutkan. Ia merasa seperti terjebak dalam kisah dongeng yang tiba-tiba menjadi nyata di hadapannya. Dyah Arum menyadari kegelisahan yang kian tumbuh dalam diri Rangga. Namun, ia tahu bahwa ia harus memberikan Rangga waktu untuk memahami dan menerima kebenaran ini. Ia mengerti bahwa apa yang baru saja ia ungkapkan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Karena itu, Dyah Arum membiarkan Rangga merenung, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Sementara itu, Nyi Roro Kidul tetap berdiri di tengah keramaian, tatapannya tajam, namun penuh kasih sayang kepada Dyah Arum. Ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi putrinya, dan ia ingin memastikan bahwa Dyah Arum akan menghadapinya dengan hati yang lapang. Namun, sebagai seorang ibu, Nyi Roro Kidul juga menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Dyah Arum harus memilih jalan hidupnya sendiri, meskipun jalan itu penuh dengan tantangan. Dengan lembut, Dyah Arum kembali menggenggam tangan Rangga, berusaha meyakinkannya. Rangga, aku bukan hanya putri Nyi Roro Kidul. Aku juga manusia. Aku memiliki perasaan yang sama seperti yang kau rasakan. Aku hanya ingin hidup bersamamu seperti orang biasa. Dunia gaib ini bukanlah pilihan yang aku inginkan, tetapi ini adalah bagian dari takdirku, ujar Dyah Arum dengan penuh pengertian. Mata Rangga membelalak. Jadi, selama ini aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Bagaimana aku bisa tahu kalau kau bukan manusia biasa? Tanyanya dengan kebingungan yang semakin besar. Perasaan cinta yang begitu dalam kepada Dyah Arum kini terasa terombang-ambing. Ia merasa dihadapkan pada dua dunia yang begitu berbeda,
dan ia tidak tahu harus memilih yang mana. Dyah Arum menarik napas panjang, merasakan beban yang begitu berat. Rangga, aku telah berusaha hidup seperti orang biasa, dan aku sangat bahagia berada di sampingmu. Namun, aku tak bisa melarikan diri dari kenyataan. Aku harus menerima siapa diriku sebenarnya, meski aku tahu itu sulit untukmu terima, kata Dyah Arum, suaranya penuh perasaan. Jika kamu bisa menerima aku apa adanya, aku akan selalu ada untukmu. Tapi jika tidak, aku akan mengerti, Rangga. Aku tak ingin kamu terjebak dalam takdir yang bukan pilihanmu. Rangga memandang Dyah Arum dengan tatapan dalam, mencoba mencari jawaban yang bisa memberi ketenangan. Dyah Arum, aku mencintaimu dengan tulus. Namun, dunia kita sangat berbeda. Aku tak bisa begitu saja menerima begitu banyak hal yang sulit aku pahami. Ini terlalu besar, Dyah Arum. Dyah Arum merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Ia tahu tak ada jawaban mudah untuk masalah ini. Dunia mereka memang berbeda. Namun, ia percaya cinta dapat mengatasi segala halangan, bahkan yang terbesar sekalipun. Ia ingin Rangga tahu bahwa meskipun ia adalah anak dari penguasa gaib, ia tetaplah manusia yang memiliki perasaan dan cinta yang tulus. Ketika aku ditemukan oleh Nyai Lasmi, aku tidak tahu siapa diriku. Aku hanya seorang anak yang tak mengenal orang tuaku. Tapi kemudian aku tumbuh menjadi orang yang memiliki perasaan. Aku punya cita-cita, dan aku ingin hidup seperti orang biasa. Aku memilihmu, Rangga, karena aku ingin hidup bersamamu, menjalani hidup penuh cinta, ujar Dyah Arum. Rangga menoleh ke arah Nyai Roro Kidul, yang kini berdiri dekat dengan mereka dengan tatapan yang sangat dalam. Meskipun ada kekuatan yang luar biasa dalam pandangan Nyai Roro Kidul, Rangga tak merasa takut, hanya kebingungan dan terjebak antara dunia manusia dan gaib. Tapi aku tak tahu harus bagaimana. Nyai Roro Kidul, semua ini terasa seperti mimpi yang aneh, kata Rangga. Nyai Roro Kidul tersenyum lembut, seolah memahami perasaan Rangga. Cinta itu bukan tentang memahami semuanya, Rangga. Cinta adalah tentang menerima satu sama lain meski kita tak tahu apa yang akan terjadi. Jika kamu mencintai Dyah Arum dengan tulus, maka apapun yang ada di depanmu akan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang kalian pilih bersama. Dyah Arum menatap Rangga dengan penuh harap. Rangga, aku ingin kita menjalani hidup bersama, seperti yang kita impikan. Aku tak ingin ada rahasia lagi di antara kita. Rangga menghela napas panjang, mencoba meredakan perasaan berat yang menggelayuti hatinya. Ia menatap Dyah Arum, kemudian mengangguk perlahan. Aku ingin mencoba, Dyah Arum. Aku mencintaimu, dan aku ingin berjuang untuk kita. Nyai Roro Kidul, meskipun jarang muncul, tetap mengawasi mereka dari jauh. Ia tahu kehidupan Dyah Arum dan Rangga akan penuh ujian. Namun ia juga yakin bahwa cinta mereka akan menjadi kekuatan yang melindungi mereka. Dalam diam, Nyai Roro Kidul merasa bangga melihat kebahagiaan anaknya, meskipun takdir mereka tak pernah mudah. Kisah cinta antara Dyah Arum dan Rangga pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, tentang bagaimana dua dunia yang berbeda bisa bersatu berkat cinta yang tulus dan pengertian. Mereka berdua menjadi simbol bahwa tak ada yang mustahil ketika dua hati saling mencintai dan menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing. Rangga, yang awalnya tak mengerti mengapa hal-hal aneh ini terjadi, mulai merasa takut. Dunia yang ia kenal semakin lama semakin mengarah pada sesuatu yang tidak ia pahami. Namun, Dyah Arum berusaha meyakinkan Rangga bahwa ini adalah ujian yang harus mereka hadapi. Jangan takut, Rangga. Dunia gaib tak akan mampu mengalahkan cinta kita jika kita tetap bersama, kata Dyah Arum penuh keyakinan. Meski Dyah Arum meyakinkan dirinya dan Rangga, ia merasakan tekanan besar dari dunia yang kini berusaha menahan kedekatannya dengan Rangga. Dunia gaib ingin Dyah Arum kembali ke pelukan laut yang penuh kemewahan dan kekuatan. Dyah Arum yang telah memilih hidup bersama Rangga kini harus menghadapi kenyataan bahwa memilih manusia berarti melepaskan sebagian dari dirinya yang terhubung dengan dunia bawah laut. Dyah Arum memandang ibunya dengan rasa hormat yang mendalam, meskipun hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ibu, aku ingin menjalani hidup seperti manusia biasa. Aku ingin bersama Rangga,
membangun kehidupan bersama tanpa terus terikat pada dunia yang penuh dengan kegelapan. Ucap Dyah Arum, suara lembut namun penuh tekad. Nyi Roro Kidul menundukkan kepala, seakan memahami kesedihan yang terpendam dalam diri anaknya. Aku tahu, Dyah Arum. Dunia manusia memang penuh dengan ketidakpastian. Namun, ingatlah bahwa kamu adalah darah dagingku, dan kamu memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri, tak peduli apapun yang terjadi. Jawab Nyi Roro Kidul, menempatkan tangannya dengan penuh kasih di dada Dyah Arum, memberikan kekuatan yang tak tampak namun terasa. Meskipun Dyah Arum sudah lebih familiar dengan dunia gaib, ia bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam dalam diri Rangga. Ia tahu, ini saatnya untuk berbicara lebih dalam lagi. Rangga, aku tahu kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Dunia yang kita jalani tidak sepenuhnya dunia manusia, dan ada banyak hal yang datang dari dunia gaib. Namun kita harus tetap bersatu, kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Ucap Dyah Arum dengan lembut. Rangga menatap Dyah Arum dengan penuh kecemasan. Aku sudah mulai merasakannya. Dyah Arum, ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kita. Aku takut kita tidak bisa bertahan jika bahaya datang, katanya dengan suara penuh ketakutan. Dyah Arum menatapnya dengan mata penuh pengertian. Aku tahu, Rangga. Aku berjanji akan selalu berada di sisimu, meskipun jalan yang kita pilih tidak mudah. Bersama-sama kita akan menghadapinya. Jawabnya dengan keyakinan. Suatu malam, Dyah Arum terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpi buruk yang dialaminya begitu nyata. Bayangan-bayangan gelap tampak mengintai dari luar jendela. Sebuah ancaman besar terasa semakin mendekat. Tanpa berpikir panjang, Dyah Arum segera membangunkan Rangga. Rangga, kita harus waspada. Aku merasakan sesuatu yang buruk akan datang. Kita tidak bisa tinggal diam, ujar Dyah Arum dengan cemas. Rangga yang terkejut melihat kecemasan di wajah Dyah Arum bertanya, Dyah Arum, ada apa? Kenapa kamu tampak sangat khawatir? Ada ancaman besar yang datang, Rangga. Kita harus siap menghadapi apapun itu. Jawab Dyah Arum, suaranya penuh dengan keyakinan yang kuat. Setiap malam yang mereka lalui semakin terasa ancaman yang tak terhindarkan. Suara-suara aneh semakin mendekat, dan Rangga beberapa kali merasa ada sosok misterius yang mengawasi mereka. Namun, dengan tekad yang bulat, Dyah Arum dan Rangga berusaha tetap tenang dan saling mendukung satu sama lain. Nyi Roro Kidul, yang merasakan ketegangan antara dunia manusia dan dunia gaib, muncul di hadapan Dyah Arum pada suatu malam. Dyah Arum, jika kamu memilih untuk tetap bersama Rangga, ingatlah bahwa takdirmu sebagai penjaga rahasia besar akan selalu mengikuti. Kamu harus siap menghadapi apapun yang datang, kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh makna. Ia meletakkan tangan di bahu Dyah Arum, memberikan tanda kasih sayang yang tulus. Dyah Arum mengangguk dengan tegas. Aku siap, Ibu. Aku akan melindungi Rangga, dan kami akan melalui semua ini bersama. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.